Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu. Nah, ini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, tadi kau minta, akulah kebenaran dan hidup. Di Al-Quran kami ada. Tapi mohon maaf, bahasanya nggak kayak kitab kau lah. Nggak mungkin lah Diana. Kemudian, jaminan surga dalam Al-Quran. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga. Jadi yang menjamin surga itu adalah Allah. Walaupun di hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, aku menjamin seluruh umatku masuk surga. Kenapa kau tanggapi ini Diana? Di sini Yesus berkata, Guru, ini tentang keselamat loh. Perikop ini tentang keselamat. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah kau Diana untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Diana, Samuel, Paulus. Sebab aku berkata padamu, woi kalian orang yang mengaku Kristen, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Itu kata siapa? Kata Yesus. Mau kalian bantah? Ya silakanlah bantah, bukan urusanku. Nah, terkait tentang Henok, inilah aku bilang, macam mana kalian kalau cuma ngaku, aku juga bisa ngaku Diana, akulah jalan dan kebenaran. Tapi realitanya bohong. Contohnya gini, ketika Yesus mengaku tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Henok itu manusia. Sebelum Yesus lahir sudah ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa berkenalan dulu dengan Yesus, tanpa tahu siapa Yesus. Sudah sampai dia naik, dia tanpa mati. Mending Henok daripada Yesus. Yesus harus mati dulu bisa ke surga lagi. Henok nggak perlu mati, dia diangkat ke surga. Hebat kali memang Henok. Yesus dijadikan berdosa sampai mati di tiang salib. Henok nggak pernah berdosa karena diangkat Tuhan sampai kepada Bapaknya Yesus, tanpa Yesus kenalan dulu sama Henok karena memang Yesus belum lahir. Berarti Yesus bohong bilang tidak ada yang selamat kecuali melalui aku katanya. Lah itu Elia, Henok nggak bohong. Apanya katanya kebenaran Yesus? Katanya dia kebenaran. Omongannya aja bersalah dengan kitab sucinya orang Yahudi. Betul lah. Satu. Giliran aku. Oke, lanjut. Siap. Nah, ini tentang Henok yang kau maksud. Ya. Yesus belum lahir. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, dia itu Allah, saudaraku. Dia itu Tuhan. Jadi, waktu zaman ini, Yesus itu masih Allah. Ya, waktu zaman ini. Ini apa dibilang? Ini keturunan Adam. Ini silsilah Adam. Nanti aku angkat ayat kau yang kau angkat tadi tuh, Lukas 13. Ini tentang keturunan Adam. Ya, tentang keturunan Adam. Nah, dibuat di sini siapa? Si Henok ini tadi. Nah, dibilang apa? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Terus dibilang lagi, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jelas ya, di sini dibilang bergaul karib. Karena dia bergaul karib lah, makanya dia diangkat. Kenapa tadi kau bilang, lah berarti hebatan Henok dong daripada Yesus, sedangkan Yesus harus mati ya baru bisa dia terangkat. Hei saudaraku, ini ayatnya ya, sebentar. Oh, ayatnya yang kau tunjukkan tadi lah, Lukas 13 tadi, biar kau jangan memanipulasi lagi kawan ya. Ini judulnya kau lihat dulu. Tadi apa kau bilang judulnya? Nah, kau situ aja sudah mengarang. Ini judulnya dosa dan penderitaan. Ya, dosa dan penderitaan sama seperti yang aku jelaskan tadi. Lukas 13 yang kau tunjukkan tadi. Ayat 24. Mana? Ini, menyembuhkan orang sakit. Jadi kau jangan sembarangan ngomong, Rifa. Kau lihat perikopnya, Rifa. Sembarangan ngomong kau lihat ya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat yang 24. Mana tadi? Lukas berapa tadi kau angkat itu nanti ya? Nih, ini tentang berapa? Siapa yang diselamatkan, Rifa? Ini judulnya. Siapa yang diselamatkan? Ini Lukas yang 24. Ini tadi kau bilang kan, jawab Yesus itu kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jelas, orang Kristen ini ada catatan kaki. Ya, nih.
Karena sesaklah pintu sempit. Nah nih, karena apa? Kita orang Kristen, Rifa. Kita orang Kristen, tadi saya sudah bilang, kita bukan Kristen itu enak, gak enak, Rifa. Ya, karena kita harus pikul salib. Ya, kita harus pikul salib, harus sanggup kita melawan kedagingan kita yang ada di dunia. Makanya dibilang apa? Banyak orang yang tidak bisa masuk ke sini karena banyak orang berbuat dosa dan tidak mengenal Allah itu siapa. Paham kau ya? Satu. Inilah kadang-kadang bingungnya kita lihat mereka ya. Ayo angkat dataku, full data. Nah ini dia. Ya ini data Uniriva guys, entah apa-apa lah tadi itu penjelasannya ya. Kita jawab ini ya. Ini dia. Perikopnya apa guys? Tolong dibaca kuat-kuat. Lukas pasal 13 nomor 22. Siapa yang diselamatkan? Kita bahas tentang juru selamat ya. Nah, di sini dijawab ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata padamu, banyak orang berusaha, termasuk kau Diana, untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Banyak orang berusaha jadi Kristen ini, ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi nggak ada yang dapat. Dari mana kau tahu kalau kau itu selamat, Diana? Dari mana kau itu termasuk orang yang pikul salib? Pikul salib. Nah, sini aku bawakan data lagi ya. Stop dulu, aku tunjukkan data lagi. Ntar. Diskusi itu bawa data gitu loh ya. Satu tentang Henok tadi ya. Nah, kita bahas tentang Henok. Aku bernarasi dulu tentang Henok sebelum data nih. Aku tampakkan mukaku yang manis ini dulu ya. Nah, nih. Ini kulangnya, ini pakai bahasa Indonesia ya. Tentang perkara Henok, Diana mengaku Yesus adalah kebenaran. Otomatis yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran, mustahil bohong. Yesus berkata, tidak ada yang selamat satupun manusia kalau tidak melalui Yesus. Tiba-tiba kata Diana, di dalam perjanjian lama Yesus adalah Allah gitu loh. Bahkan dia bilang tadi apa? Masih menjadi Allah. Maksudnya kalau masih menjadi Allah, apa sekarang udah nggak Allah? Aku nggak tahu pula lah, kata Diana. Masih jadi Allah, kata dia. Nah, apakah Diana mau mengatakan bahwa yang mengangkat Henok itu adalah Yesus? Kok jadi oneness? Nggak jadi Tritunggal lagi ya, karena Yesus belum ada sebagai Tuhan dan tidak ada satupun literasi Yahudi mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam perjanjian lama. Maka ketika Yesus mengatakan pokoknya kalau nggak lewat aku kalian nggak bisa masuk surga, bohong. Tapi ternyata Henok udah dulu masuk surga karena Yesus belum lahir lah. Katanya nggak ada yang selamat kalau nggak lewat dia. Buktinya Henok sama Elia memang dia bergaul dengan Tuhan, dan itu membantah menghancurkan doktrin bahwa dengan ada memakan buah pengetahuan manusia kehilangan kemuliaan dengan Tuhan. Manusia sudah tidak berhubungan baik dengan Tuhan. Katanya Yesus datang untuk memperbaiki hubungan itu. Buktinya Henok hubungannya baik sekali dengan Tuhan, tidak berdosa, diangkat lagi ke surga, nggak perlu mati, nggak perlu darah Yesus, nggak perlu kenalan Yesus, nggak perlu mati Yesus disalib. Henok terangkat ke surga. Ini yang membagongkan. Katanya nggak selamat kalau tanpa Yesus. Itu ya Elia dan juga Henok selamat tanpa Yesus. Nah, perkara masuk surga, Nabi Muhammad bahkan menjamin, nanti kutunjukkan hadisnya, bahwa umatku akan masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jelas eksplisit lah, Yesus bilang kok banyak yang mencoba masuk ke jalan itu nggak selamat semua, nggak ada termasuk kau Diana, karena banyak orang yang datang kepada Yesus bilang, Tuhan, aku telah menggunakan namamu mengusir setan. Nggak ada umat Islam yang menggunakan nama Yesus mengusir setan. Nyahlah kalian pelaku kejahatan, kata Yesus, karena banyak dipanggil sedikit yang dipilih. Loh, kok ngaku-ngaku Diana masuk surga? Emang Diana termasuk dari yang sedikit itu? Kayak mana buktinya? Emang Diana mengikuti semua ajaran Yesus, mengikuti semua perintah Bapa? Bukannya Diana sudah tidak lagi menjalankan hukum? 2, 1. Mari lanjut. Oke nih. Bentar Mbak Diana, maaf Alfi potong. Untuk Oke. Iwan Villa yang di bawah, tolong diperkuat roomnya dengan tap-tap layar ya. Sampai LCD retak nggak apa-apa. Ikhlas kok, Alfi. Silakan Mbak Diana. Oke. Ini yang kau bilang tadi. Itu Rifa, ayat yang kau angkat di dalam Matius 7, Rifa. Judul surah Lukas Diana.
Kok Kak gagal Sebentar, paham ini bawa giliran ini? giliran Nggak, aku nggak bawa. Kenapa? Aku nggak bawa Giliran ini. gimana Aku sih? nggak bawa ini. Nggak, aku cuma luruskan, Sebentar. bukan ini yang aku bawa. Lukas Bukan, pasal 13. Aku mau jelaskan gimana sih host? Gimana ini giliran aku ngomong kenapa dipotong sih? Enggak, tadi sebentar. Tadi Mbak Diana bilang Uni bawa Lukas, sementara yang Matius, sementara Uni bilang Lukas. Gini, sebentar. Di dalam Lukas, aku sudah jelaskan ya bahwasanya kita orang Kristen jelas. Karena apa tadi? Iya, aku tapi sudah yang Mbak katakan. bawa Matius Sebentar. sekarang. Ini tentang yang dibilang Tuhan. Tadi itu ada bunyinya loh. Inilah yang aku tunjukin. Iya, Tadi jangan dia ada bilang. angkat itu. Iya, jangan bilang Uni bawa Matius. Uni bawanya Lukas, bukan Matius. Sebentar. Uni bawa Lukas. Tapi ayat yang ingin aku tunjukkan tentang yang dia bilang yang Tuhan. Aku menunjukkan ayat itu. Ya, lanjutlah Diana. Kami orang Paham baik, ya? kami rahmatan lil Nanti, alamin ya. nanti. Di room Iya, Islam ini kau senang karena kalau bahas baguslah. Injilmu. Baguslah Kalau di kalau kalian beda, baik. kalau kami Jadi di room kalian kalian nggak dengar ada dulu. baik-baiknya. Lanjut Iya. Diana. Terserahlah. Nah, oke ya. Ini tadi yang kau tunjukkan kan Rifa. Nih, itu tentang hal pengajaran sesat. Ini perintah Tuhan sama kami untuk supaya kami tuh lebih. Aduh Tuhan, gimana sih? Jangan dipotong dong. Bukan, tuh kan nanya aku tadi. Ini yang kau tunjukkan kan Rifa? Ya aku nggak rasa nunjukin itu. Di situ ada ayat Tuhan. Ya, di situ ada Tuhan yang kau katakan tadi. Aku mau kasih tahu itu bukan ayat seperti yang kau pikirkan, Rifa. Bentar dulu, aku mau jelaskan. Ini kan waktunya aku berbicara. Kenapa kau potong? Enggak nanya tadi. Ini yang kau tunjukkan kan Oh. Rifa? Ya pura lah menjawab. Enggak Diana. Udah diam dulu lah. Gantian bos. Gantian ya. Nih, itu tadi yang kau bilang kan. Ini judul perikopnya hal pengajaran sesat. Kita diperintahkan untuk waspada. Karena apa? Penyesat bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Itu ada firmannya sama kami. Nah, ini yang kau bilang itu. Nih, ini kan yang kau bilang, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mana ya? Sebentar. Yang melakukan mukjizat. Tadi ada ayatnya itu. Nih. Nih dia. Ini kan yang kau maksud? Nih. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini peringatan buat kami, biar kami waspada. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jelas ya, tertulis ya, kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ini yang kau bilang. Ini peringatan buat kami supaya kami mengenal si pengajaran sesat tadi. Terus dibilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ini yang ayat yang mau aku angkat. Nah, Lukas tadi. Lukas 13. Nih, Lukas 13 tadi. Ini yang kau angkat kan? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jelas. Karena apa? Kita orang Kristen, tadi saya sudah sampaikan kepada kamu, firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firmannya ya dan amin. Ayat yang dimaksud dengan sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kita lihat perikopnya apa? Siapa yang diselamatkan? Ya, dibilang apa? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota. Nih, harus kalian baca dulu ya seterusnya. Dibilang apa? Kita dikasih tahu untuk berjuang. Supaya apa? Kita melawan semua hal-hal duniawi yang ada di dunia ini. Nafsu,
pikiran, dan semua yang ada hal-hal duniawi. Kita harus berjuang melawan itu. Karena kita Kristen bukan hanya sekedar, ya kita orang Kristen udah pasti masuk surga. Oh tidak, tadi kan saya sudah sampaikan, kita Kristen harus mengenal Yesus, harus memikul salib, harus ya mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup. Mau beribu kali pun kau berbuat dosa, tapi kalau kau mau mengakuinya di hadapan Tuhan, bertobat, serta kau mau melakukan apa yang diperintahkannya kepadamu, percaya, Tuhan pasti menolongmu. Aku sudah sampaikan itu, ya. 5 3 2 1. Oke, kita nggak perlu tafsir, kita baca. Oh ya, silakan. Perlu saya ingatkan ya, tadi ada narasi dari Uni yang tentang Enoh, itu berarti mestinya dimusuhi Tuhannya, karena narasi Mbak Diana itu ada dosa waris yang Enoh juga masih, tapi sebenarnya nggak ada masalah. Itu tolong nanti di ini aja. Silakan Uni. Oke, kita fokus ke ayat ini ya. Ini hal pengajaran yang sesat di sini ya. Tadi Diana mengatakan orang yang tidak sesat itu mengikuti kehendak Bapaknya Yesus, betul Diana? Yang tidak sesat tadi kau sempat bilang harus mengikuti. Ibu Diana yang cantik ini bilang orang yang tidak sesat itu harus mengikuti kehendak Bapa, betul tidak? Betul tidak? Betul. Nih, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Betul ini ayatnya? Betul, Ibu Diana, coba saya tanya dulu sama Ibu Diana. Buka aja mute-nya dulu, di stop dulu waktunya dulu. Bu Diana jangan pingsan dulu, belum. Betul tidak ini? Mengikuti kehendak Bapa, betul Bu Diana? Lanjut. Iya. Pertanyaan saya, di mana Bapa berkehendak kalian menjadikan anaknya setara dengan dia dan menjadikan anaknya Tuhan? Di mana itu? Kenapa kehendak Bapa kepada Abraham keturunannya menjalankan hukum Torah itu kenapa kalian nggak ikuti? Mana kehendak Bapa yang suruh kalian menuhankan Yesus, baru kalian bisa masuk kategori orang yang tidak sesat ini. Itu pertinyi ini ya. Tapi ini penjelasanku ya. Di sini Yesus mengingatkan akan ada orang yang menyesatkan. Cara mengetahui orang sesat ini, lihatlah dari buahnya. Tidak mungkin demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau ada orang dari kecilnya sudah baik, dipastikan dia baik menurut Yesus. Ya, tidak mungkin dia baik, buruk. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dia nggak pernah jahat dari kecil, pasti dia baik. Kata Yesus loh ya. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Kok tiba-tiba Paulus yang pohon buruk menghasilkan buah baik menurut kalian? Yesus mengajarkan supaya kalian hati-hati sama penyesat. Penyesat itu adalah asalnya pohon buruk. Kata Yesus, nggak mungkin pohon buruk berbuah baik. Loh kok kalian percaya pohon buruk kayak Paulus jadi berbuah baik dan jadi rasul? Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin dari kecil itu menjadi orang jahat, karena nggak ada alasan dia berbuat jahat. Tidak mungkin, ataupun sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin Paulus yang pertamanya sudah jahat dari awal, kok tiba-tiba berbuah baik menurut Diana. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, inilah pentingnya amalan soleh. Maka ini sejalan dengan ajaran Islam. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman itu harus menghasilkan perbuatan baik. Kalian kan nggak diwajibkan berbuat baik. Emang kalian diwajibkan berbuat baik? Berantem dulu lah sama pendeta kalian, Esra Soru, karena keselamatan itu dalam iman. Makanya Martin Luther itu berbeda dengan Yakobus. Dia menolak ayat Yakobus, mengatakan bahwa Yakobus itulah surat garam. Orang Protestan ini nggak menganggap perbuatan baik itu adalah salah satu kunci keselamatan. Mau berbuat baik mau enggak, yang penting percaya kepada Yesus ya nggak apa-apa, kata Diana. Begitu. Ini doktrinnya hancur semua sama ayatnya sendiri. Di sini dinyatakan, sekali lagi kukatakan, Henok itu selamat tanpa kenal Yesus. Maka Yesus itu benar apa enggak ketika bilang nggak ada yang selamat kecuali lewat aku? Masa sih Yesus? Itu kenapa Henok bisa selamat? Kamu di mana waktu itu? Wah, Yesus adalah Allah itu sendiri. Wah. Ini bukan Trinitas ini Diana ini. 1. Oke. Waduh, dapat bibir Lanjut, aku. Mbak Diana. Makasih Bang Miro jadi. Tadi tentang si Henok. Nih, aku mau ngomong tentang si Henok tadi. Si Henok memang iya, dulunya ada dosa waris dari bapak ibunya, Adam dan Hawa. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, itu kehendaknya. Dia bebas pilih siapapun yang dia mau angkat.
Tapi tertulis di dalam firman Tuhan, dialah orang yang terangkat ke surga karena dia bergaul karib, ya, bergaul karib dengan Tuhan itu sendiri. Lah, berarti lebih hebat Yesus daripada lebih hebat Henok daripada Yesus? Oh tidak dong, karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tapi dia itu berinkarnasi dalam rupa manusia. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia, dia mengambil rupa yang dia ciptakan. Ya, siapa bilang di dalam Wahyu nih? Jadi sebelum dia lahir, ya, sebelum dia lahir menjadi manusia, dia itu Allah gitu. Di dalam mana? Di dalam ada suratnya. Aku on cam lagi sama kau ya. Oke. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Firman Tuhan apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, ini aku adalah Alfa dan Omega. Tahu nggak arti Alfa itu apa dan Omega itu apa? Akulah awal dan yang akhir. Di sini jelas. Terus kok bisa-bisanya kalian menuhankan Yesus? Halo. Nih, aku tunjukkan lagi saudaraku ayatnya. Waduh, ini orang benar-benar. Nih. Ini kisah tentang kelahiran Yesus. Ada sejarahnya. Ya, jadi jangan kita sembarangan bernarasi. Nih, ketika si Yusuf ingin meninggalkan Maria yang saat itu sedang mengandung, padahal mereka masih mau bertunangan, ya masih bertunangan loh, tapi dia mengandung. Tapi apa? Malaikat Tuhan nampak kepadanya melalui mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kenapa Yesus harus mati dulu baru dia terangkat? Nanti aku tunjukkan ayatnya, bahwasanya dengan dia disalibkanlah itu nubuatan untuk dia. Dia bukan dibunuh, tapi dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Ya, kalian harus paham untuk itu. Nah, waktuku udah mau habis pula lagi nih. Nah, aku mau tunjukkan satu ayat lagi. Duh, semoga sempat ya. Semoga sempat, mana ini lagi. Nih. Mungkin ayat ini sudah familiar buat kalian semua. Nih. Jadi jelas, Yesus itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kita lihat ayat 14-nya. Nih. Firman itu telah menjadi manusia. 2, 1. Izin sebelum masuk Uni, ntar apabila ada yang ingin menampilkan data, membuka data, sampaikan aja kepada Alfi gitu untuk di stop timernya gitu. Nggak etis kalau mau tampilkan data, kita mau buka data, timernya masih jalan. Sampaikan aja kepada Alfi kasih Siap. space. Lalu satu Iya. lagi untuk Iwan Villa yang di bawah, untuk pendukung ajaran Tauhid silakan ketik 1 dan Trinitas silakan ketik 3. Iya, untuk meluruskan ya, tadi narasi Mbak Diana soal Enoh itu jawabannya kurang lebih suka-suka Tuhan gitu ya. Silakan Unirifa. Oke, saya coba lagi ya. Ini ya, saya kembali ke sini ya, karena tema yang dibawa si Diana adalah siapa yang menjanjikan keselamatan. Saya sudah bawakan dalil Al-Quran, Allah menjamin surga, Nabi Muhammad juga menjamin surga ya. Hadisnya nanti saya tunjukin ya. Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah masuk melalui pintu sesak, sebab aku berkata padamu banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Di sini poinnya adalah ternyata tidak semua Kristen itu pasti selamat, karena banyak orang yang mengaku-ngaku menuhankan Yesus tapi tidak semua selamat. Tapi apa syarat selamat menurut Yesus? Bukan setiap orang-orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pertanyaan saya, di mana Bapak menghendaki, memerintahkan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu jawab dulu Diana. Kalau enggak, kau termasuk sesat karena menuhankan Yesus tanpa perintah Bapa. Itu aja dulu ya. Sesimpel itu. Ini ya, kalau kita baca, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini artinya Yesus mengaku menyampaikan firman Bapa sesuai dengan nubuatan Ulangan 18 ayat 18.
Seorang nabi ini menurut kalian kan untuk Yesus nih, bukan untuk Nabi Muhammad. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Tahu Diana artinya itu apa? Tuhan akan menggunakan bibirnya untuk berkata-kata, bukan berarti dia jadi Tuhan. Makanya kalau baca kitab Wahyu jangan dipotong-potong, baca dari semula kitab Wahyu itu. Walaupun kitab Wahyu ini kitab yang aneh, muncul baru belakangan di ketika Yohanes murid Yesus itu sedang entah mabuk atau apa dia itu, karena habis digoreng dia di Pulau Patmos. Dia memiliki penampakan. Apa penampakannya? Ini, baca ini judulnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi ini adalah wahyu, penampakan wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah padanya. Jadi wahyu ini wahyunya si Yesus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, dibacakan sama Yohanes. Kalau ada perkataan akulah Alfa dan Omega, ini hanya memenuhi nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18. Ini dia ya yang tadi saya tunjukkan kepada kalian, bahwa Yesus mengatakan bahwa Tuhan perjanjian lama mengatakan nabi itu akan mengucapkan perkataan Tuhan. Ini sama, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka. Sama seperti Nabi Muhammad ketika berkata, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah karena dia penyampai firman. Bukan berarti Nabi Muhammad mengaku sebagai Tuhan, Diana. Jadi kalau baca kitab Wahyu dari awal, itu wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah, bukan Yesusnya itu. Ya itu. Masalah surga tolonglah jawab itu. Orang yang selamat itu mengikuti kehendak Bapa. Di mana Bapa berkehendak, kalian menjadikan Yesus setara dengan Bapa dan mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kau mau selamat dikatakan sebagai orang tidak sesat ya, kau harus ikuti kehendak Bapa, Diana. Nah, hal yang krusial dalam imanmu, kapan Bapak ajarkan itu? Kapan Bapak perintahkan hal itu? Ya tolong Diana ya, tolonglah, minta tolong dengan sangat. Jawab semua pertanyaanku. Masalah Henok pun juga gitu. Katanya Henok itu bergaul hidup dengan Tuhan. Loh, kata doktrin kalian hilangan kamu. Kok bisa berubah? Ini apa-apaan ini? Ya. Oke, baik. Waktu habis Uni. Tahan. Ya, silakan Mbak Diana. Bentar Halo. ya. Ini pula Oke, sebentar. siap. Kita tunggu. Jadi sambil menunggu Mbak Diana, Iwan Villa yang di bawah, insya Allah luar biasa antusias kalian semua. Ketik satu. Boleh ngobrol sama Bang Jibril dulu atau sama Alfi dulu enggak? Aku minta waktu izin istirahat 5 menit dulu, ada keperluan aku lupa. Boleh? Ya. Bang Jibril bisa Aku mau Diana tunjukin. dulu. Dilanjutin. Ya, habis itu kita kan Bentar. belum konklusi. Habis Ini itu ada soalnya perlu mau aku lupa pulang aku. sebentar. Aku mau Jangan pulang. dulu, kamu pulang biar konklusi Aku kita. mau pulang kantor. Oh ya udah kalau gitu konklusi. Soalnya ini aku ada keperluan nih. Aduh lupa aku. Sebentar aku mau tunjukin Kok ini samamu. Tadi Gimana sih? tadi Oh, background yaudah. background handphonenya di tempat tidur kok pulang kantor ya. Tapi oke, ya silakan Tempat Mbak Diana. tidur. Astaga, meja. Bagaimana sih kamu? Ya udah Oh, iya, Diana, siap, soalnya siap, ini siap. masalah Silakan, uang silakan, miliaran silakan. ini Diana. Ini masalah bisnis miliaran ini aku. keluar dia. Kok keluar? Udah nggak apa-apa. Loh? Ya udah, Mana alhamdulillah Diana? rabbil alamin. Udah dia naik lagi nanti tuh. Aku mau izin dulu bentar, nih masalah uang miliaran nih Bang Jibril. Nanti susah mau beli Siap, ruko 5 siap. biji nih. Ya, yang mau Siap, yang siap. punya mau gift ya tolong gift-nya ya. Gift-nya ya karena mau beli ruko 5 lagi kurang sekitar 300.000. Udah kayak pendeta aja kulihat. Ya Masya Allah, alhamdulillah ya la ni'matil Islam, alhamdulillah ya la ni'matil iman. Insya Allah luar biasa kawan-kawan. Jadi Uni lama nih. Katanya sih 5 menit. Jadi Oke, kita gitu tunggu ya. aja 5 menit ya. Ya, jadi gitu ya. Kita masih menunggu jawaban dari pertanyaan Uni mengenai mana sih kehendak sang Bapa untuk mempertuhankan sang putra gitu. Oh, Mbak Diananya udah lanjut ya? Udah di sini. Iya, kita tunggu aja 5 menit untuk Uninya. Siap. Gimana? Mau dilanjutkan sama narasumber yang lain di atas atau kita tunggu Uninya? Nggak bisa disambung karena kalau disambung sama narasumber yang lain topiknya Ya. nanti lari. Takutnya membias dia takutnya. Iya. Karena
ini ya Ikhwan Filah di sini, kalau kita ganti contoh saya yang ngelawanin atau Bang Erwin yang ngelawanin atau Budar Hama atau Asmarolo kayak ngelawanin di sini, nanti narasinya jadi beda, jadi lari. Sementara Uni dari tadi tuh udah membangun narasi gitu. Loh, ini Mbak Diana dari tadi keluar, habis itu dia chat di bawah ininya apa sinyalnya katanya. Coba kalau udah sinyalnya membaik naik lagi ya Mbak Diana ya. Diperbaiki dulu coba jaringannya. Nah ini naik lagi nih. Tes on dulu, jangan buka kamera dulu. Coba ya aku tes. Oke, Tes suaranya on oke dulu. kok. Oke. Suaranya. Oke, puji Tuhan. Nih, Mbak Diana ditahan dulu, kita tunggu Nirifanya nggak sampai 4 menit. Ya. siap. Iya, saya nggak bisa nanggepin atau yang lain di sini nggak bisa nanggepin karena nanti narasinya berubah gitu Mbak Diana. Izin bentar Bang Jibril, 2 menit ya. Silakan. Jauh dari perangkat. Oh, mau jauh dari perangkat. Siap. Jadi karena sunyi, saya mesti ngasih tahu untuk yang mendengarkan. Kalau belum daftar API, klik hostnya, di situ ada link mendaftar. Nggak dipungut biaya sama sekali. Habis itu apa lagi ya? Apa lagi yang mau dibahas nih? Apa kita mau dengerin lagu aja? Apa gimana? Bang Jibril Siap. sedikit numpang informasi bahwasanya untuk saudara-saudara kita yang mungkin kebetulan ada di area Jambi ya, yang mungkin ada di area Jambi, kalaupun ada yang mau mendaftarkan ke API bisa langsung DM ke saya atau langsung ke DM akun API Jambi, API strip Jambi. Jadi nanti kita berikan nomor WhatsApp. Setelah itu kalau belum bisa mendaftar atau belum daftar, nanti kita arahkan melalui WhatsApp, kita arahkan supaya lebih gampang. Seperti itu Bang Jibril. Masya Allah, thank you Ustaz. Thank you Bang Erwin. Jadi ada yang minta request saya nyanyi di sini selama kita nunggu. Jadi QQ cukurukuk. Enggak. Karena itu lagunya nggak berlirik. Jadi Ya sebenarnya kalau ada diskusi seperti ini, seperti Mbak Diana ini, ternyata ya enak juga gitu. Enak Bang tipe kalau orang yang namanya mulut Batak ya. Kalau mulut Batak itu besar di awal, sabar. Bukan aku kayak gitu. Kalau orang yang suka menghujat, karena itu tantang bagiku ya. Karena apa? Karena ya bagi kalian punya junjungan dan bagiku aku ada junjungan dan aku Iya, betul. menghujat bahkan menghina satu sama lain. Betul. Kalian ataupun di aku kita punya sama-sama ya. Sebentar, Pak. betul. Yo. Tak, beresin tau. Nah, jadi Loh. Itu Batak tapi kok Jawa sih? Excuse me? Ah gimana? Kamu di SBB ya atau gimana? Saya sebenarnya itu makanya saya bilang saya punya teman banyak banget itu dari berbagai macam ragam. Oh, kirain. Ya udah. Oke. Kirain aja gitu. Sebenarnya ya Mbak Diana ya, membangun satu komunikasi, sering-seringlah kita berkomunikasi sehingga apa? Menjadi rasa yang apa ya, terbiasa saat kita berdiskusi seperti apa, saat kita berkata santai seperti apa, dan obrolan biasa seperti apa. Jadi Oke. terjalin gitu. Ini uninya udah balik. Kita sambung ke Mbak Diana. Sebenarnya tadi saya mau nanya sama Bang Samuel soal tanggapannya sampai sekarang, tapi sepertinya kita sambung aja. Mbak Diana, ini rupanya barusan Uni beliau memberitahu beliau itu orang Batak, Uni, tapi bahasanya Jawa, jadi agak membingungkan. saya jauh lebih dia sudah kenal saya sebelum kalian kenal saya. Oh, siap, si paling kenal, si Diana paling ini. kenal. Silakan Mbak Diana. Diana ini cantik loh, manis, baik, tidak sombong, rajin menabung. Iya, gimana Bang Samuel?
Berarti kau tadi itu kan ciptaan Tuhan. Karena kau juga kan ciptaan Tuhan. Kau kan Mbak Diana, Mbak Iya, Diana, saya lagi ngomong sama Bang Samuel. Gimana Bang Samuel? ya dikit. Jadi tadi teman-teman juga minta tanggapan terhadap debatnya, seru debatnya. Cuma baik lagi, karena keyakinan saya begini, apa yang disampaikan oleh Budiana itu bisa memberikan saya kekuatan 10. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh Uni Rifa ya menurunkan keimanan saya sedikit 2 lah. Tapi kan nggak kekejar gitu loh. 10 Masya Allah, Masya Allah. Di sini nggak ada skor dan menang kalah. Kita Bang. di sini nggak Jadi- sedang mengislamisasi kamu. Kita hanya butuh Iya. berargumen untuk menunjukkan kepada publik. Ini ya. Saya bilang ke teman-teman gini. di bawah sih. Klaim pribadi itu untuk diri kamu sendiri. Iya, betul. Nah, jadi kebenaran itu secara ilmu filsafat itu beberapa para ilmuwan mengatakan salah satunya bukan Tatang Sutarman ya, bukan, bahwa kebenaran itu adanya kesesuaian antara pernyataan dengan realita. Kebenaran itu bukan apa yang kamu bilang barusan, tapi realitanya terhadap diri kamu dan kamu tidak bisa sampaikan itu. Tapi ya kamu bisa merasakannya dan kami juga nggak bisa menjengkal itu karena kami tidak punya indera yang bisa menjengkal kualitas iman kamu saat sekarang ini ya. Jadi justru secara psikologis ada orang yang dia sudah kaya, dia nggak perlu bilang saya orang kaya loh. Tapi kalau orang itu dia tidak terganggu imannya, dia tidak akan memberikan penekanan. Tapi yang kamu lakukan itu secara psikologi justru sebaliknya. Tapi ya udahlah ya. Saya kan hanya seorang belajar psikolog nih, ya kan. Belajar bagaimana seseorang itu ketika dia mencitrakan dirinya, dia sebenarnya tidak seperti itu. Jadi dia perlu mencitrakan. Kalau dia sudah seperti itu, dia tidak perlu mencitrakan dirinya. Nah, jadi pernyataannya Samuel justru sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita kontradiksi sebenarnya. Justru sebaliknya, kita bisa menilai itu. Tapi tidak apa-apa Samuel, itu kan diri kamu yang tahu. Pegang terus, kalau perlu kamu yang 2% tadi dihilangkan aja gitu. Kalau saya sih tidak islamisasi, saya mau fokus kepada saudari saya yang cantik ini. Gimana kita lanjut diskusi kita? Yuk, silakan. Oke. Siapa? Diana udah belum? Silakan Diana. Wah, udah. Tadi kau bilang, mana ini datanya bahwasanya itu. Nah, ini dia, aku tunjukin. Ya, aku udah disuruh pulang dia lagi. Sebentar, tapi nggak apa-apa. Ini nih. Semua itu dia. Bilang dulu Bapak Bos, bilang aku lagi penginjilan ini Bapak Bos gitu. Toleransi lah sedikit Bapak Bos. Ih, janganlah kau bilang kayak gitu. Suasananya beda nih, Uni. Tahu-taunya Sama Pak Bos macam mau kau nih. muslim pula ya kan? Nggak masalah kan, aku udah bilang nggak masalah. Yang Makanya penting aku nggak dari tadi apa-apa. tidak ada menghina sesama. Aku tidak ada menghina. dari tadi Iya di sini, Diana. oke ya. Oke. Lah, Batu aku kan harus seksi. Lanjut. terserah kau lah, mau seksi atau tidak itu terserahmu lah, bukan aku yang ngurusin. Nih. Nih. Aku sayang kali loh sama Diana ini loh. Udah Uni, kalau kau rindu sama aku jangan begini juga kau Uni. Iya nanti kita Lihat jumpa ini, ya. Uni. Iya Dekku. Malas aku jumpa sama kau. Loh, katanya Berantem kasihi aku sama musuhmu. Loh, Berantem kasihi kau sama aku. musuh. Ini dulu baca. Aku Nggak mau mau pulang, aku nanti kau berantem. pulang, aku Iya, pulang, iya, Mama. iya, 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 Kau iya. tahu di sini tuh macet. Iya udah Lihat ini, udah lihat udah. ini. Nanti kau dijemput Kau lihat Bang ini Jibril. dulu. Mana Dekku? Ya kau Lihat lihat ini. gue ini. Hah. Coba kau baca ini Uni. Kau tengok mataku Nah. nih ha. Mana yang mau ku baca? Tandai Itu kau dulu, kau bilang klik. udah besar kali Kau ngotot klik. kau ini. Bukan, Astaga kau klik Tuhan. dulu biar ku baca mana yang mau kau maksud. Ah, kan gitu kan bisa kau birukan. Mana yang mau ku baca? Nih, Gak usah gitu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri. Kok bukan dia pula yang bicara, tetapi Bapa yang diam dalam diri aku. Oh, Bapa yang bicara dalam dirinya. Berarti Bapa terperangkap dalam badan Yesus. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Wah, berarti semua pekerjaan Yesus semuanya Bapa di dalam diri Yesus yang bekerja.
Gitu? Lanjut. Terus Betul nggak? Percayalah Percayalah. kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ketika aku makan ikan goreng, maka Bapa juga makan. Ya, Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ketika aku mengambil Aku keledai, berkata maka Bapa kepadamu, yang mengambil keledai. Ya, Aku berkata sebentar. kepadamu, Aku berkata sesungguhnya kepadamu, barang siapa sesungguhnya percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ketika aku hilang umur 12 tahun, maka Bapa juga hilang. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu Nah, meminta sesuatu, sudah. apa poinnya, ayat Diana? itu menunjukkan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Bapak. Loh, bukan Bapak. Ya, Oh, Bapak. Jadi Baik. gini, Mendadak wanis. Allah itu kok mendadak oneness? Kamu jangan kamu bernarasi oneness segala macam. Kau nggak Bentar oneness. Uni, gimana sih? Enggak. Jalan pula lagi waktunya. Kau ini. Udah, tambah dia waktu 1 menit ya. Kasih dia waktu 1 menit. Nah, kau jangan kau bilang oneness ini segala macam. Aku menjelaskan. Kau bilang tadi, mana kalau bahwasanya Yesus ini ayatnya Uni, ya. Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa, Uni. Artinya apa? Eksistensinya kalau dibilang Bapa dalam aku dalam Bapa, dia itu Allah itu sendiri, Uni, yang berinkarnasi sebagai manusia. Sama seperti Yohanes 1 ayat 14, Uni. Di situ jelas-jelas tertulis bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Ya, tadi tentang apa lagi kan inilah. Kau kelamaan datang kau Uni, jadi lupa aku apa mau aku bahas. Malah tadi suruh pulang lagi. Loh, kok nyala-nyalain gitu Mbak Diana? Jangan gitu dong, nggak baik. Aku kalau udah dipotong gini lupa sendiri. Apalagi mau kau tanyakan Uni? Sebentar, Iya. jangan kau jalankan waktumu. Ada dua pertanyaanku. Enggak, nanti kau nggak kasih Diana menjelaskannya. Ini kan iman dia ya. Karena kita adalah rahmatan lil alamin ya. Walaupun dia katanya kasih musuh, tapi dia nggak mau jumpa aku. Katanya dia mau berantem sama aku. Berarti Nggak dia mau bukan kasih aku. musuh. Kecuali ada dendengmu kau kasih sama aku. Alamatmu kirim biar kau bikinkan kau dendeng. Nanti ku kasih Nggak racun. mau Kalau nggak aku, mati enak berarti kali kau punya kau. iman. Ya, nanti kau kan minta dendeng. Ku kasih kau dendeng, ku isi racun di dalamnya. Kalau kau nggak mati berarti kau betul-betul beriman. Kalau kau mati bukan salahku. Karena ajaran Bible Mak, gitu. ngeri kali kau ya. Loh, kan nanti kayak nanti gitu. ku rekam kau di sini. Jadi nanti kalau aku mati ku suruh nanti keluarga aku. Ya nggak apa-apa, aku bilang. Loh, aku hanya ingin menunjukkan. Aku hanya ingin menunjukkan dia beriman atau enggaknya. Berarti dia nggak beriman, salah dia lah. Bohong dia berarti beriman. Mati gitu. dia kan? Iyalah. Bisa-bisanya kau ya. Lanjut Iyalah. pertanyaanmu. Bisa kan aku kan? Ya, lanjut. Lanjut. Jadi kayak gini Diana ya. Tadi kan aku bertanya samamu. Kan yang orang yang nggak sesat, orang yang selamat kata Yesus tadi itu, kata Yesus itu kan ikuti kehendak Bapa. Nah, kau kan menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Tadi kau bawalah dalil-dalilnya perkataan Yesus, katanya aku di dalam Bapa lah, Bapa inilah satu. Dan kau nggak terima aku bilang oneness, padahal memang nyata-nyatanya sebenarnya sejarah penjelasan kau oneness. Tapi udahlah, nggak usah lah, nanti kau dibidati mayat Tritunggal. Nah, yang ku minta itu di mana Bapa memerintahkan kalian menuhankan Yesus gitu loh. Kan yang mengikuti Bapa yang masuk kerajaan surga. Nah, apakah kau mau mengatakan bahwa Yesus yang di bumi itu adalah Bapa? Nanti konfirmasi itu ya, biar ku tanggapi lagi ya. Kalau memang kau akui bahwa Yesus yang jalan-jalan makan ikan goreng, ngambil keledai, untuk pohon ara, marah-marah ketika orang lagi di bait Tuhan itu Bapa yang kerja, Bapa itu Bapa. Konfirmasilah dulu, nanti biar kita lanjut diskusinya. Yang kedua tentang Henok, jangan lupa. Lanjutlah dulu Diana, aku kasih kau waktu untuk menjawab banyak-banyak, 2 jam kalau perlu. Udah belum? Kau jawab itu aja, kan aku butuh jawaban itu. Nah, tentang Henok tadi. Ya lanjut. Ada. Nih, tentang Henok tadi aku sudah jelaskan ke kau loh. Henok itu ya, kenapa dia terangkat ke surga? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Dan Yesus sendiri itu memang sudah dinubuatkan untuk disalibkan supaya menebus dosa manusia. Dia bukan dibunuh, tapi dia sendiri yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Kalau tidak demikian, berarti dia gagal. Nubuatan Tuhan itu gagal ya. Kalau dia tidak disalibkan, nubuatan itu gagal karena dia sudah dinubuatkan akan disalib.
untuk menebus dosa manusia. Tadi aku udah jawab itu samamu loh, tentang si Henok. Si Henok itu ya berarti lebih bagusan Henok dong daripada Yesus, sedangkan Yesus itu harus mati dulu baru terangkat, tidak ya. Yesus itu udah dibilang tadi di dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi sebelum Allah menjadi manusia, dia udah ada ketika si Henok ya. Nanti setelah ini aku akan tunjukkan ayatnya bahwasanya Yesus memang sudah dinubuatkan untuk disalibkan. Makasih. 3, 2, 1. Oke, 3 menit tuh Uni, silahkan. Kan tema kita kan siapa yang diselamatkan. Poinnya kan begini, Diana yang cantik semok ini bilang bahwa yang diselamatkan itu dia adalah orang-orang Kristen yang sudah dijamin keselamatannya. Buktinya mana? Dalam kitab mereka, bahwa yang diselamatkan adalah orang yang mengikuti. Aduh, warung suruh pulang dulu. Bising kali. Kata Yesus, yang selamat adalah yang mengikuti kehendak Bapa. Diana yang cantik dan semok ini bawa dalil di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Kalian kan selama ini bilang Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dia. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Kan gak ada ayatnya, karena dia bukan iblis kata kalian. Padahal di situ kata Yesus yang mengikuti perintah Allah Bapa yang masuk surga. Nah, menuhankan Yesus, menjadikan dia setara dengan Bapa, itu perintah siapa? Kalau memang Bapa yang memerintahkan itu, di mana ayatnya? Diana adekku yang cantik pakai behel, rambutnya keriting, pakai kacamata kotak. Itu yang Uni mau minta, dekku. Karena kan keselamatan itu kalau mengikuti perintah Bapa. Kalau Yesus katakan dia adalah Bapa, oke lah, aku terima. Kau sama kayak Mikana, nggak apa-apa. Berarti yang mati di tiang salib adalah Bapa, nggak apa-apa. Yang makan ikan goreng adalah Bapa, nggak apa-apa. Itu urusanmu. Itu bukan bahasan kita. Bahasan kita keselamatan surga itu dengan jalan mengikuti perintah Bapa. Walaupun dibawa oleh Diana yang cantik, rambut keriting, pakai behel, kacamata kotak ini, bahwa Yesus mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri, di mana dia perintahkan kalian menuhankan, menyembah dia? Kan begitu. Karena itu hal krusial dalam keselamatan kalian. Di mana Bapa mengatakannya? Kan kata Yesus, yang mengikuti perintah Bapakku lah yang selamat. Apa perintah Bapa? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang datang dari Bapa disampaikan kepada orang-orang. Apa firmannya itu? Kehidupan kekal, hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Begitu Diana. Jadi tolonglah tunjukkan datanya. Kalau memang Yesus adalah Bapa, nggak apa-apa. Yang mati di tiang salib adalah Bapa, makan ikan goreng adalah Bapa, yang di dalam rahim Bunda Maria Bapa. Jadi yang menyusu ketika dia bayi di susunya Bunda Maria adalah Bapa, bukan anak. Karena Bapa adalah anak, anak adalah Bapa. Kan begitu Diana. Lanjut. Oke, 30 detik tampaknya diwakafkan. Lanjut 3 menit untuk Mbak Diana. Waktu dan tempat dipersilakan. Gini, pada dasarnya tidak ada yang menyuruh sembahlah akulah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tapi di dalam 1 Yohanes 2, ini aku tunjukkan lagi ya. Ini berbicara tentang antikristus. Siapakah antikristus itu? Nih, ya. Kalian bacalah sendiri nanti ya, bagi kalian bisa buka. Jadi aku nggak mau bacakan nanti takut kelamaan. Siapakah antikristus itu? Nah, kalau boleh nggak nih aku membacakan sampai habis ayatnya? Takutnya nggak kesampaian pula nanti topiknya nih. Boleh, aku sambil Gimana? di ini, cepatlah. Udah sore. Tetapi ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru kamu mengetahui, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pun dusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus?
Ya, itulah yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Katanya nih, bukankah dia yang menyangkal? Jadi siapa yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus, itulah antikristus. Ya, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Di sini jelas, ya. Jadi tidak ada langsung ayatnya aku Tuhan sembah, aku tidak, karena hanya iblislah yang meminta untuk disembah. Tapi firman Tuhan di sini apa dibilang? Siapa yang menyangkal anak, itulah yang menyangkal Bapa. Nah, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, ia harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Ya, ini jelas-jelas tertulis bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada langsung menyuruh sembahlah dia, dialah Tuhan, tidak. Tapi ayat ini menunjukkan bahwasanya Yesus itu adalah Kristus nih. Ayat yang menunjukkan bahwasanya yang tadi aku sebutkan, bahwasanya Yesus itu bukan dibunuh, tapi dia langsung yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Aduh, sebentar. Sebentar ya, penyaliban Yesus. Ya Lanjut selagi dulu, aku mau cari ayatnya. ingatkan gitu, kalau minta pause waktu bisa, ini kan waktu Alfi pause, cuman dikasih tahu gitu. Alfi bukan dukun yang serba tahu gitu. Siap. Berarti ini Iya, ini ditunggu pause, kok. ini dulu ya, ini di pause dulu ya, di pause. Aku mau cari ayatnya. Ini waktu Rossi kita pause ini 46. Ya, ini sabar dulu ya. Kita tunggu kakak kita yang cantik, rambutnya oranye. Pakai behel Nggak ada aku kayak gitu. Pakai Nggak usah behel. kau ngomong Rifa. Kau dusta Siap, tentang siap. aku seperti itu. Kau ini Siap. Rifa. Bukannya itu. Nggak ada aku kayak gitu Rifa. Oh, bukan Kau ya. dusta. Ya udah. Udah. Rambutnya Udah. lurus, Kau ini. kacamatanya Nggak soplet, ada hidungnya gitu aku. mancung, Kau giginya kecil-kecil, seksi semok. Nampak kali kau dusta. Nggak ada gitu Kan aku aku Rifa. kan aku mentafsir. Dari suaramu kan Itulah kan. bayangnya kayak gitu. Oh mak, Kejauhan, kali lah kau. Udah, dipercepat Mbak Diana, dipercepat. Sebentar. Kita udah mau masuk waktu maghrib juga nih kan, waktu Indonesia Barat. Sebentar ya. Aku juga mau pulang gila, aduh. Iya. Sebentar. Malam kan bisa. Ini maghrib ini anakku mau ada anakku memang udah mandi. Tapi kan aku juga masih siap-siap sholat maghrib. Tapi ya nggak apa-apa lah. Masalahnya pertanyaanku nggak dijawab sama Diana. Nih. Sebentar. Kasihilah musuhmu Diana. Kapan kita jumpa? Aku kasih yang musuhku, cuman mulutku ini agak becek dikit, agak jahat. Kan aku musuhmu. Ya udahlah kasih aku. Kau kasihlah dulu 100. Enggak, aku tidak pernah. Oh enak kali kau kayak Pak Toga, kayak Pak. Diam kau. Sebentar. Mbak Diana tadi ada statement yang saya ingat Mbak Diana bilang cuma iblis yang minta disembah ya. Oh, oke. Tuh, iblis itu. Nih. Aduh panjang kali sebenarnya ayat ini. Nih dia. Ini ya. Jadi penyaliban Yesus itulah nubuatan untuk menebus dosa manusia. Nih. Tertulis di dalam Matius 26 ayat 47 sampai habis kan baca. Tapi di sini tertulis nih, orang-orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ini kata perkataan si Yudas. Aduh waktuku lagi. Nah, terus panjanglah kalian bacalah sendiri. Nah, baru dibilang apa? Maka Yesus ini waktu ada seseorang ingin membela dia. Jadi dihunuslah pedang ke kepala si tentara Romawi. Tapi Yesus bilang apa? Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Aduh udah mau habis. 2, Lanjutlah dulu. 1. Oke. Tepatnya gini aja nih ya, karena udah mau maghrib juga. Kita sama-sama closing gimana nih? Lanjutnya mana? Ya boleh, karena pertanyaanku nggak dijawab. Iya. Siap. Justru blunder Closing barusan. 2 menit cukup?
5 menit lah. Closing ini panjang lah. Mana ada Siap, sejarahnya siap, siap. closing 2 menit. Siap, siap. Iya, Diana, mau closing Mbak dulu. Diana. Iya, Mbak Diana dulu closing, silahkan Mbak Diana Diana. dulu lah, dia mau pulang kantor, kasihan tuh kena marah bosnya nanti. Ya, silakan Mbak Diana dieksekusi 5 menit waktu kita berikan. Itu masih di mute tuh Mbak Diana. Wah, astaga. Tidur. Ya Tuhan. Sik. Nah, ini closing statement dari aku ya. Jelas, karena aku tadi menuntut dari kalian di mana apakah ada. Tadi kan kita bilang, adakah janji keselamatan? Di mana siapa yang selamat? Adakah janji keselamatan itu siapa gitu? Itu. Tapi dari tadi tidak ada ayat yang menunjukkan bahwasanya kalian itu atau tertulis di dalam hadis maupun di Quran benar-benar ada yang menjamin akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan di kitab kami jelas-jelas ada tertulis akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu firman-Nya yang berbunyi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, firman Tuhan iya dan amin. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua, ya. Tadi di ayat yang ditunjukkan oleh Uni Rifa di dalam Lukas 13. Di situ memang benar kami orang Kristen bukanlah orang yang mudah-mudah. Artinya apa? Ketika kami memang benar-benar ingin dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami harus sanggup pikul salib. Bukan berarti Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, kami tinggal seenak-enaknya aja berbuat dosa, kami langsung masuk surga. Bukan seperti itu ya saudara-saudaraku, bukan berarti begitu. Tapi ketika kami sudah menerima Tuhan Yesus, ya, tapi kami melakukan dosa, dan kami tidak gini loh. Kami contoh nih, aku Kristen, ya, tapi yang kulakukan memfitnah, mencaci maki, membunuh dan banyak hal dosa yang kulakukan. Tapi Kristenku artinya Kristen KTP. Aku tidak mengikuti ajaran Kristus. Karena apa? Dia bilang tinggalkan dosa, ya, tinggalkan dosa, pikulah salib. Itu yang dia perintahkan kepada kami orang Kristen. Ya, makanya apa? Ketika kami orang Kristen tidak meninggalkan dosa kami dan kami tetap bergumul dalam dosa kami, terus tidak ada kami melakukan pertobatan, ya, jaminan keselamatan yang dikasih Yesus itu sia-sia, terbuang belaka. Itu ya ayat yang ditunjukkan sama Uni Rifa tadi gitu. Itu bukan sekedar asumsi tapi memang benar. Jadi orang berduyun-duyun pun datang, tapi kalau taunya hanya ribut, fitnah, bahkan menyangkal Yesus itu adalah Kristus, menyangkal Yesus itu adalah Tuhan, ya mohon maaf gitu. Jadi tidak ada keselamatan kalau dia tidak mengaku dosa. Sekalipun dia orang Kristen, arti Kristen ini adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus seperti apa? Sanggup pikul salib, sanggup menanggung, istilahnya menanggung beban, tapi tidak berjalan di dalam Tuhan, harus berjalan di dalam Tuhan. Nah, pasti terjaminlah keselamatan itu. Nah, nih, tadi katanya tentang penyaliban Yesus. Aku sudah kasih tahu kenapa Henok, berarti lebih hebatan Henok dong. Tadi kita kembali ke Henok tadi. Lebih hebatan Henok dong. Yesus dengan Henok itu berbeda jauh, ya. Henok adalah anak manusia yang terlahir atas hubungan. Sedangkan Yesus bukan manusia biasa. Dia berasal dari Roh Kudus yang dikandung, ya, yang dia lahir dari rahim manusia. Tapi dia kudus, dia suci, dan dia tidak melakukan dosa. Sama sekali tidak melakukan dosa. Makanya manusianya Henok sama manusianya Yesus berbeda. Manusianya Henok, walaupun bapak ibunya sudah berbuat dosa, tapi karena dia bergaul karib dengan Allah itu sendiri, dia terangkat ke surga tanpa ada mati, tanpa ada dia meninggal dunia. Dia langsung naik ke surga karena
bergaul karib dengan Allah itu. Tapi Yesus kenapa tidak? Kenapa harus tersalibkan? Karena itulah sudah dinubuatkan. Karena lewat saliblah dia mampu mengalahkan maut. Nih, tertulis dalam Matius 26. Nih dia. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis pada kitab nabi-nabi. Nah, dibilang apa? Jadi dia menyerahkan dirinya ya. Nih, sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan nih. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar bait Allah, kamu tidak menangkap aku. Dibilang apa? Akan tetapi ini semua terjadi supaya genap yang ada di dalam kitab nabi-nabi. Nah, Tiga. ini ya. Jadi ini tertulis bahwasanya Yesus, bentar Bang. Aku tadi kan menunjukkan ayat. Nah, bahwasanya disinilah Yesus mengatakan, ya, bahwasanya disinilah dia mengatakan dia harus disalib. Dia bukan dibunuh, tapi dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Habis waktu. Assalamualaikum, Kojul. Waalaikumsalam. Hargai teman-teman yang lain, gunakan waktu sebaiknya. Ya, Ya. kami closing statement. Loh, kok malah kabur? Gimana ini? Turun dulu, Oke. ntar dikira monolog. Jangan turun dulu Mbak Diana. Naik lagi Mbak Diana. Jangan gitu, kan aku mau menjawab segala tuduhan dan tuntutannya Diana ini. Aku Ini cuma namanya bawa habis beol kabur. nggak cebok, habis BO nggak cebok. Oke, signal dia. Diana tadi tunggu pernyataan Diana. Oke, udah mulai waktu, silakan dimulai. 1, 2, 3, go. Oke. Diana, saudaraku yang cantik, nggak pakai behel, nggak pakai kacamata, rambutnya pun nggak keriting, mengatakan bahwa tidak ada jaminan keselamatan dalam Islam. Aku bantah pakai 2 ayat, perkataan Nabi dan perkataan Allah. Nggak tahu lagi lah kalau ini pun masih dibantah ya, terserah lah. Padahal pun nggak bisa bantah juga nyeklen hoten kan? Oke, sorry. Oke, ini ya dua ini aja, 2 dalil aja aku, nggak perlu banyak-banyak, dan ini jangan sangat-sangat eksplisit ya. Nah, kalau kita merujuk dalam kitab Sahih Bukhari ya, ini kitabnya apa? Ijma ulama mengatakan ini apa? Sahih. Ya, Diana pun nggak paham itu sahih ya, nggak paham. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6737 telah menceritakan kepada kami, ini penyampainya nih. Jadi nggak tebak-tebak buah mangga aja ini ya, informasi ini ya. Dari Muhammad bin Sinan menceritakan kepada Fulai, menceritakan kepada Hilal bin Ali, dari Atta bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku masuk ke surga. Sekali lagi, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti ia enggan. Itu kata Rasulullah. Jaminan surga ya, karena judul kita jaminan surga ya. Lalu ini baru Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Allah? Dah kutunjukkan ayatnya tadi. Kata Allah, sampaikanlah kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tuh, artinya Allah kami jamin surga, Nabi kami jamin surga, ya kan? Nah, tapi ini tadi, yang anehnya Diana yang mengaku pasti auto surga dijamin sama Yesus, apakah bisa memastikan kalau Diana tidak termasuk ke dalam orang-orang ini? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Aku sudah tanya, mana kehendak Bapa? Menyembah Yesus. Diana menjawab, jangankan Bapa, Yesus pun tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Artinya kalian menyembah Yesus itu bukan perintah Bapa. Bukan perintah Bapa. Karena kalian selama ini menuhankan Yesus itu ajaran manusia.
Karena itulah kalian dikatakan jahat karena tidak mengikuti perintah Bapa. Nggak ada Bapa perintahkan menuhankan Yesus, kalian tuhankan Yesus. Wajar kalian dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari sejak Yesus disalib sampai saat ini, kalau kita saksikan, mampukah Diana membuktikan bahwa ada komunal Kristen secara mayoritas yang terbukti memiliki buah perbuatan yang baik? Katolik membantai dulu, inkuisisi dulu, diprotes sama Protestan, sama Martin Luther. Martin Luther buat buku benci sama Yahudi pula. Kristen-Kristen lain yang berbeda, Oneness membidatkan ini. Buah apa yang baik? Buah mana? Mari kita bahas buah perbuatan dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW menjadikan perbudakan hilang, damai jazirah Arab. Bahkan Sayyidina Umar ibnu Khattab ketika mengambil Yerusalem nggak pakai penumpasan darah sebagaimana tentara salib melakukannya, tapi diberi kunci sama Sopronius. Kemudian dibuatlah surat perjanjian. Kristen ke gereja boleh, Yahudi ke sinagog boleh, Muslim ke masjid boleh. Kurang lebih 400 tahun buah perbuatan ajaran Islam dirasakan di Yerusalem. Kalaulah kita lihat kemudian diambil sama Inggris, kemudian apa yang terjadi? Zionis ada di sana, tempat Tuhan kalian membuktikan bahwa buah perbuatan Kristen. Nggak ada mayoritas yang baik. Yang banyak masuk penistaan agama penghujat Kristen. Kami nggak pernah menghujat, kami baca data aja. Ya, kalau kita bahas secara peradaban, di sini azan maghrib pas pula close statement. Dan kalau yang dimaksud orang Kristen yang masuk surga buahnya baik, siapa dia Diana? Bukankah di iman kamu mengatakan tidak ada manusia yang luput dari dosa? Siapa? 3, 2, 1. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah, Cukup. Itu udah closing. Cukup. Ajan Untuk maghrib. kedua narasumber, tolong di-mute dulu. Yang dibahas sama Sebentar, Mbak Diana, sebentar. Definisi closing itu apa sih, Mbak Diana? Bentar, dia gini host, bentar ya, jangan. Definisi closing itu apa, Mbak Diana? Tidak mendengar apa penjelasan. Mbak Diana, definisi closing itu apa, Mbak Diana? Lagi masuk sini dulu, pulang dulu. Nanti Ini kita jangan saya jadi resepsionis ITC lagi dong. Sebentar. Aku mau Coba bilang- jangan di mute, biar jadi mau ini. bilang dia, Mbak Diana. mau bilang dia Uni. Mbak Diana. Sebentar, Pak, sebentar. Mbak Diana. Mbak Diana. Mbak Diana. Ditunggu di lobi timur B3. Di Lukas Mbak 13. Diana. Gimana? Mbak Diana. Ditunggu di lobi timur gedung Saya tadi B3. sudah jelaskan di Lukas 13. Mbak Diana. Jangan adu-adu terkait dengan Mbak itu. Diana. Ajaran pengajaran Ditunggu Islam. di Jangan lobi berbohong. parkir gedung timur B3. Mbak Diana. Perbuatan seperti ini. Mbak Diana. Dari tadi saya Mbak bilang, Diana Pak. Febri dengan nomor polisi B4231 ditunggu di lobi timur. Kalian harus melihat Mbak Diana. ini puluh. Nggak ada kesabarannya waktu ini. Saya tadi sudah menjelaskan. Tapi tetap Diana, masih ada waktu. Belum kiamat kok. Capek nggak sih kayak gitu? Capek Waktu nggak nanti sih? malam Diana bilang oke, saya belum puas. Capek nggak sih? Malam saya mau lanjut, boleh tidak? Udah gitu aja, kenapa sih? Karena dia berbohong. Aku benci sama orang Kok berbohong. jadi berbohong? Dia berbohong. Kok fitnah? Aku tadi sudah jelasin ayat Mbak itu. Diana Coba. paham nggak arti closing, Mbak Diana? Jangan sampai saya Saya jadi paham. resepsionis Tapi tadi ITC dia lagi, bilang, Mbak. Saya paham, tapi tadi dia bilang saya tidak menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. lebih. Iya, tapi habis Jangan itu kan diulang. dijawab. Itu namanya Tapi nggak closing. apa-apa. Iya. Ya, nggak apa-apa. Karena dari sini kalian kelihatan
next time aja dibahas lagi gitu ya Mbak Diana ya. Tadi kalian bilang aku tidak Ya. menjelaskan, aku sudah menjelaskan terkait dengan Lukas itu. Mbak Diana kan punya waktu yang sama 5 menit waktu menjelaskan. Mestinya dikasih tahu di situ, jangan setelah begitu closing. Ya. Jangan Mudah-mudahan dipotong ya, dong. Mbak. Artinya kan saya ngasih dia kesempatan untuk berbicara. Ini saya Saya panggil kan lagi minta nih. dia untuk Saya panggil berbicara. lagi nih resepsionis ini. Dia jangan berbohong, Saya, nggak apa-apa. saya panggil lagi nih Nggak apa-apa, resepsionis ini. terserah. Inilah memang adab kalian. Oh tuh Sampai kan kapanpun kok kalian- jadi kalian sih? Kok jadi kalian sih? Iya, karena begini. Mbak Diana, Mbak Diana, Mbak Diana, Febri Utagalung, Mbak Diana ditunggu di lobi B3 parkir timur. Ya Allah. Berarti orang-orang yang di sini nggak Mbak pakai Diana menjelaskan. dengan mobil Avanza putih nomor polisi B1344 berlaku KUL ditunggu di lobi parkiran B3. Terima kasih. Saya izin turun, minta maaf sama Tuhan sama kalian. Siap. Iya, terima kasih orang ya. sebenarnya kalau diskusi ya nggak ada adabnya gitu. Udah closing ya closing. Kenapa sih tetap ngotot? Aku mau sholat maghrib ya. Bang Jibril, tadi framingnya tentang Tuhan minta disembah, abang keluarin aja sendiri tuh. Yang dia Iya. abang kasih ke aku di keluaran 23. Nih, kita buka ya. Tadi saya memang tunggu kan tadi saya tanya ya. Cuma iblis yang minta disembah. Iya kan, itu Yahudi, beliau loh. Iblis, Bang. Itu Tuhannya Yahudi, bukannya Tuhan Kristen. Iya, sebentar. Tuhan Yahudi. Di sini di Keluaran 20 di ayat 3, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Wah, Tuhannya narsis katanya. Yahudi. Bukan Tuhan Kristen. Ini gimana nih? Itu Sembah tuh, aku yang- saja nih. Tuhannya Jadi Udah ini ready. iblis juga apa gimana nih? Iya, Tuhannya Yahudi iblis. Kalau Oke, siap. keyakinan apa aku nih? Udah Siap. ready aja. Udah di readyin son cekuruk-kuruk ya. Marsion. lagi bang terakhir QQ. Aja bang lagi bang. Aku mau pergi nih, mau sholat itu Ya, bang. jadi Satu, dua, tiga. Enggak, Lagi, Bang. jadi di Keluaran 23 tadi ini kata kalimatnya begini. Ini tafsiran bukan tafsiran, artian BIS ya. Di sini ditulis jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Memang agak-agak ya, memang Ya Allah. Astagfirullahaladzim. memang agak-agak. Iwan Villa, jangan lupa ini udah azan maghrib, kita mesti wudhu dan membersihkan diri lagi. Jadi yuk sholat dulu yuk. Ini yang lain bisa ngobrol. Yang belum masuk waktu Indonesia bagian barat, silakan. Izin ya, kalau ada yang moderator ini kalau Alfi bisa kan Alfi? Alfi Belum pun waktu mau- kan? Belum waktunya tapi mau turun kalau udah maghrib. Ya udah tungguin dong, gantian dong. Oke, Iya, siap maghrib Bang dulu. Samuel, siap. Makasih ya Bang Samuel. Waktunya salam sehat. Siap. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Bang. Siap.
Iya, ditunggu teman-teman hostnya balik. Di sana Jakarta udah masuk waktu maghrib. Afi bakal ngisi apa ya? Oh ini, coba ya. Biar enggak sunyi nih.